Halo semuanya, Tachahao. Seperti yang kita ketahui, hari ini adalah pertemuan pertama ya, kita dalam mata kuliah Bahasa Mandarin. Walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung ya, berhubung karena masih dalam langkah pencegahan virus COVID-19 ya, jadi kita terpaksa melakukan kuliah secara online. Oke, maka hari ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi tentunya kita perkenalan terlebih dahulu lah, walaupun saya tidak bisa melihat wajah kalian secara langsung. Ya, kita perkenalan dulu hari ini. Berikut kita membahas tentang hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan selama perkuliahan satu semester ini. Oke, nah di sini tadi ada saya menyapa kalian ya, Tachahao. Tachahao itu artinya adalah halo semuanya, hai semuanya, itu dia artinya. Tacha itu artinya adalah semuanya, semua orang gitu ya. Hao itu artinya baik, jadi Tachahao ini artinya semuanya baik atau halo semuanya. Apa kabar semuanya? Itu dia artinya ya. Jadi ini sapaan yang sering akan saya ucapkan sebelum kita memulai perkuliahan kita, baik secara online maupun nantinya ketika situasi sudah memungkinkan kita untuk kuliah seperti biasa di kampus, itu juga tetap akan saya ucapkan. Nah, ketika saya sudah menyapa kalian, Tachahao, biasanya saya juga meminta kalian membalas sapaan saya ya, walaupun kita tidak bisa ketemu langsung ya, kalian ikutinlah di depan laptop masing-masing atau di depan handphone masing-masing. Oke, jadi ketika saya mengatakan Tachahao, kalian menjawab saya dengan jawaban Lao Shi Hao. Nah, Lao Shi itu artinya apa? Lao Shi itu artinya adalah guru. Jadi kalian memanggil saya dengan sebutan Lao Shi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris mungkin dibedakan ya, laki-laki dengan perempuan panggilannya berbeda. Untuk guru yang laki-laki dengan yang perempuan dibedakan ya. Bahasa Indonesia juga beda ya, ada dipanggil Pak, Bu. Kalau bahasa Inggris mungkin Sir, atau Miss atau Ma'am kan gitu ya. Tapi dalam bahasa Mandarin tidak dibedakan. Jadi asalkan orang itu orang yang mengajari kita, itu semuanya boleh kita panggil dengan sebutan Lao Shi ya. Jadi saya menyapa kalian Tachahao, kalian jawablah saya dengan sebutan Lao Shi Hao. Nah, itu dia ya. Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin ya kita akan lebih banyak latihan lagi supaya kalian bisa ingat ya. Oke. Nah, tadi seperti yang sudah kita singgung sekilas, kalau kemungkinan besar untuk 2 minggu atau 3 minggu ini kita akan melakukan kuliah secara online. Nah, jadi berhubung karena mata kuliah kita itu agak spesial ya, karena kan bahasa harusnya ngomong ya, ada tatap mukanya secara langsung gitu. Jadi mungkin agak sedikit sulit kalau hanya menggunakan Google Classroom atau kalian hanya dengan menonton video kayak gini. Itu memang bisa, cuma kan ini hanya satu arah, jadi artinya saya aja yang ngomong-ngomong terus-terusan gitu, sedangkan kalian ketika kalian membaca gitu, saya tidak bisa mendengarkan yang kalian ucapkan itu sudah tepat gak nadanya atau belum kan gitu ya. Sehingga mungkin selain menggunakan Google Classroom, kita juga harus menggunakan aplikasi lain untuk bisa membantu perkuliahan kita supaya berjalan dengan lancar. Tetapi karena hari ini kan masih pertemuan pertama, jadi saya rasa cukup dengan kalian menonton video seperti ini aja, itu sudah boleh lah ya, karena pertemuan pertama kita ini hanya tentang kontrak kuliah dan perkenalan terhadap sedikit dasar-dasar bahasa Mandarin ya. Oke, jadi saya rasa ini masih oke. Kalau kalian hanya menonton video seperti ini dulu untuk pertemuan pertama kita. Tapi untuk berikutnya itu mungkin kita perlu aplikasi yang lain supaya bisa ada interaksi antara kalian dengan saya gitu. Jadi ketika kalian membacakan bahasa Mandarinnya itu, saya bisa mendengarkan apa yang kalian ucapkan itu apakah sudah tepat pengucapannya atau belum. Oke. Nah, jadi ini dia tadi ada kita singgung juga, berhubung karena kita ini kuliah online ya untuk beberapa minggu ini, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama,
saya yakin kalian sudah diminta pihak kampus untuk membuat ini ya, Google Classroom, karena nanti kita absensi kehadiran dan sebagainya kan di sana juga. Tapi selain itu saya rasa perlu menambahkan satu lagi aplikasinya, yaitu aplikasi Zoom ya. Memang saya tahu banyak yang mahasiswa yang mengeluhkan kalau menggunakan aplikasi Zoom ini memakan kuota yang sangat banyak gitu ya. Tapi ya karena kita ini tentang bahasa, jadi kalau asik saya yang ngomong aja, saya nggak mendengarkan apa yang kalian ucapkan, nggak tahu saya kalau pengucapan kalian itu sudah benar atau tidak ya. Tapi mungkin kita kombinasikan lah ya dengan Google Classroom atau kalian menonton video seperti ini. Jadi mungkin di di dua sesi pertemuan kita itu mungkin kita hanya mengambil waktu misalnya 45 menit atau apa untuk menggunakan aplikasi Zoom ini. Jadi di 45 menit itu kita padatkan yang perlu interaksi kita lakukan di sana. Jadi bukan seluruh sesi pertemuan kita itu menggunakan Zoom gitu ya. Untuk ya saya pun paham kalian setiap mata kuliah juga perlu kuota yang banyak ya, untuk online ini agak berat tentunya ya. Jadi ya kita padatkan mungkin hanya 45 menit saja untuk materi yang tidak bisa tanpa interaksi langsung, itu kita gunakan Zoom ini. Tapi kalau bisa menggunakan Google Classroom atau menonton video seperti ini aja, mendengarkan penjelasan saya aja, itu gak usah kita buat Zoom-nya ya. Tapi kalian sediakan aja dulu ya akun untuk Zoom-nya ini. Jadi kalau misalnya ketika kita perlu melakukan dialog atau apa tatap muka secara langsung, kalian sudah ada aplikasi Zoom-nya ini. Oke, nah ini untuk yang kuliah online sementara inilah ya, sejauh masih belum memungkinkan untuk perkuliahan secara langsung seperti biasanya. Nah, tetapi ada satu lagi yang harus kalian sediakan, ini dia buku kotak-kotak. Nah, di sini ada gambarnya ya, di slide-nya ini ada saya tampilkan juga gambar buku kotak-kotaknya itu. Oke, saya rasa kalian tahu lah ya, ini buku kotak-kotak untuk menulis ya, tulisan Mandarin. Bukunya ini gak mesti yang baru kok. Kalau misalnya ada adikmu ada sisa bukunya belum habis semua, mau kalian lanjutkan ya silakan aja. Saya nggak mesti kalian membeli buku yang baru ya, tapi ada minimal ada bukunya ini untuk mengerjakan tugas misalnya, atau ketika kalian mau mencatat dan sebagainya ya. Jadi masing-masing mahasiswa tolong sediakan satulah buku kotak-kotaknya itu untuk membuat tugas ataupun mencatat catatan yang diperlukan. Oke. Kemudian untuk masalah buku referensi yang digunakan, nah buku referensi yang digunakan pihak kampus biasanya akan membagikan buku ini kepada kalian ya. Ini buku diktat yang kita gunakan dari semester sebelumnya, kakak kelas kalian juga ada pakai buku ini sih ya. Nanti kalian akan diberikan buku ini. Inilah buku pedoman kita, di dalamnya sudah ada materi, latihan dan sebagainya ya yang diperlukan selama satu semester ini. Tapi ya tentunya kalau di luar dari buku ini kalian ada materi yang lain sebagai tambahan, buku yang lain sebagai tambahan, ya boleh-boleh aja, gak masalah. Atau kalian mau dengar lagu, mau nonton film dalam bahasa Mandarin, itu ya terserah, semuanya saya persilakan untuk kalian serap materinya, baik dari diktat ini ataupun di luar dari diktat ini, supaya lebih cepat penguasaan bahasa Mandarinnya. Itu semuanya oke, boleh diperbolehkan kok ya. Jadi mana tahu kalian suka dengar lagu bahasa Mandarin, ya jangan cuma didengar lagunya ya, tapi setelah didengar lagunya cari tahu kira-kira apa sih itu arti dari lagunya itu. Nah, dalam proses pencari tahuan itu kosakata kalian akan bertambah gitu, dan itu juga tidak begitu membosankan ya kan. Kalau saya suruh kalian membaca kamus ya kan, belum satu halaman aja udah ngantuk kan gitu. Tapi kalau misalnya suruh nonton film, suruh denger lagu, mungkin itu tidak begitu membosankan ya, sehingga lebih tertarik untuk mencari tahu apa artinya, menambah kosakata dan sebagainya ya. Oke, tapi buku yang kita pakai sebagai pedoman utama kita
ini dia buku diktatnya. Nanti akan dibagikan, mungkin sekarang berhubung karena kan masih belum bisa ya kita melakukan perkuliahan secara manual, mungkin belum dibagikan lah, tapi nanti saya yakin kalian akan mendapatkan bukunya ini. Oke. Setelah itu kita masuk ke, oh ya, ini dia kriteria penilaian dalam mata kuliah bahasa Mandarin ini. Gimana sih cara penilaiannya? Kriteria penilaiannya itu kurang lebih hampir sama ya dengan mata kuliah yang lain. Jadi saya rasa pun tidak perlu lagi saya mengulang karena kalian sudah paham betul bagaimana cara penilaian untuk setiap mata kuliah di kampus kita. Jadi sesuai dengan peraturan kampus ya. Mungkin agak berbeda sedikit di sini. Di bagian tugas dan formatifnya ini ada saya bedakan dia dua bentuk. Satu bentuk lisan, satu lagi bentuk tulisan. Nah, kalau untuk yang bentuk lisan itu nantinya kalian kalian masing-masing akan saya minta untuk membentuk sebuah kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nah, kalian boleh memilih barengan siapa, dengan temennya terserah ya. Yang penting satu kelompok 2 orang. Nanti kalian akan maju ke depan membacakan dialog yang saya tulis di papan tulis. Nah, dialognya itu dalam bentuk Hanzi, aksara Mandarin, huruf Mandarin. Saya tulis di whiteboardnya, terus kalian melakukan dialog, satu sebagai A, satu sebagai B gitu. Jadi melakukan dialog dengan teman anggotamu sendirilah gitu. Jadi kalian satu sebagai si A, satu sebagai si B. Dialognya itu berdasarkan materi yang saya tuliskan di whiteboardnya itu ya. Jadi ini melakukan dialog percakapan. Nah, tentunya mungkin bagi yang baru pertama kali belajar bahasa Mandarin, mungkin begitu mendengar melakukan dialog itu, wah kayaknya susah gitu kan gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidaklah sesulit yang kalian bayangkan. Ketika kalian sudah latihan, sudah belajar, itu bisa dilakukan. Jadi tidak perlu khawatir. Jangan merasa terbebani langsung kayak gitu, jangan ya. Oke, santai aja, jalanin aja, semuanya itu akan berjalan dengan lancar ya. Oke, jadi tugas dan formatifnya ada dalam bentuk lisan, yaitu dialog percakapannya. Oke, kalau yang tulisan itu bentuknya nanti saya akan memberikan soal atau tugas gitu. Jadi itu sifatnya biasanya take home. Kalian boleh mengerjakannya di rumah dalam jangka waktu mungkin 1 atau 2 minggu tergantung tingkat kesulitan dari soal yang diberikan ya. Jadi itu kalian kerjakan di rumah dalam bentuk tulisan dia. Oke. Jadi itu mungkin agak sedikit berbeda dengan mata kuliah yang lain karena di sini ada yang lisan dengan yang tulisan ya. Oke. Nah, kalau untuk penilaiannya itu, berhubung kalau yang lisan itu kan kalian baru pertama kali ngomong ya bahasa Mandarin, baru pertama belajar, tentunya ya mungkin agak terasa sulit. Maka untuk penilaiannya kalau yang lisan itu tidak terlalu saya potong nilainya. Jadi asal kamu berani maju, baca dari awal sampai akhir, salah semua pun, itu nilai minimalnya akan saya berikan nilai 75. 75 itu artinya salah semua, nggak ada satupun yang betul nadanya. Itu dia ya. Maksudnya nadanya salah itu maksudnya gimana? Nah, dalam bahasa Mandarin, nada yang berbeda artinya bisa berbeda. Jadi misalnya contoh tadi ketika awal-awal itu kan ada saya berikan salam ya, salam tachahao, itu artinya semuanya baik kan gitu, halo semuanya. Kalau nadanya saya salah membacanya, saya bacanya menjadi tacha. Tacha itu artinya berkelahi. Jadi kalau saya bilang tachahao ya kan, itu artinya berkelahi itu baik. Nah, dari saya pengennya itu beri salam, artinya udah berubah menjadi berkelahi itu baik kan gitu ya. Jadi tachahao itu nada yang benar ya. Tapi kalau salah nadanya, maka artinya itu akan berubah. Sehingga di bagian yang lisan ini saya akan menilai kalian benar gak mengucapkan nadanya itu ya. Jadi tapi ini tidak terlalu saya potong nilainya kok, minimal kan 75, benar sedikit ya saya tambah lagi, benar sedikit tambah lagi. Jadi jangan merasa stres atau terbebani gitu ya kan. Itu
Kalau untuk yang lisan ini berani-berani saja kamu maju. Jadi dalam belajar bahasa itu jangan pernah kamu takut salah, takut diledekin kawan, ya kan, takut malu dan sebagainya. Jangan ya, berani aja kamu maju, baca, salah tidak apa-apa, salah bisa diperbaiki ya. Jadi untuk nilainya ini tidak akan saya kurangi banyak di bagian yang lisan ini. Kalaupun salah minimal ya 75 minimalnya ya kan, benar sedikit ya kita tambah lagi kan gitu ya. Oke, jadi di sini pemotongan nilainya tidak banyak saya buat di bagian yang lisan ini ya. Tapi beda halnya dengan yang tulisan. Kalau yang tulisan itu ya kalau jawabanmu benar, tulisannya rapi, bagus, ya tentu nilainya jauh lebih tinggi kan gitu ya. Jadi ini saya bedakan penilaiannya supaya kalian termotivasi untuk melakukan dialog. Karena kalau kalian belajar suatu bahasa tapi nggak pernah kamu ucapkan, itu nggak bisa. Jadi nanti ditanya belajar bahasa Mandarin, belajar pernah ngomong bahasa Mandarin enggak, ya kan, itu kan lucu. Karena tujuan utama kita belajar suatu bahasa minimal kita bisa berkomunikasi ya kan, minimal kita bisa ngomong, terutama yang sederhana yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tujuan saya melakukan tugas yang formatif yang lisan ini adalah memaksa kalian untuk ngomong bahasa Mandarin ya. Jadi kalian dipaksa untuk ngomong. Nah, setelah kamu udah mengucapkannya, itu sebetulnya tidak sesulit yang kalian bayangkan ya. Jadi tidak usah takut. Nah, sehingga untuk penilaiannya itulah dia tadi sudah kita sepakati bersama, kalau minimal nilainya 75 ya. Kalau kamu berani maju, baca dari awal sampai akhir, salah semua pun itu nilai 75 sudah di tangan ya. Tapi kalau ada benarnya sedikit ya tentu ditambahkan lagi kan gitu ya. Oke, itu untuk tugas yang formatifnya. Sedangkan kalau UTS dan UASnya ya sebetulnya sama dengan mata kuliah yang lain, cuma seminggu sebelum UTS atau di pertemuan terakhir biasanya akan saya berikan kisi-kisi untuk UTS dan UASnya. Jadi asal kalian pelajari kisi-kisinya itu, saya rasa ya tidak sulit lah untuk mendapatkan nilai yang bagus kan gitu ya. Karena kita ada latihan terlebih dahulu, terus sudah tahu materinya, udah ada latihannya, harusnya tidak sulit kalau belajar kan gitu ya. Kalau kalian belajar, tapi kalau nggak belajar ya memang sulit kan gitu ya. Sulitnya bahasa Mandarin, kalau kamu tidak belajar, kamu tidak tahu apa yang harus kamu tuliskan di lembaran jawabannya. Karena mau mengarang indah pun tidak bisa menuliskannya, karena tulisan jawabannya kan harus dalam bentuk Hanzi ya, harus dalam bentuk huruf Mandarinnya. Jadi kalau kamu tidak tahu, tidak belajar apa yang mau dituliskan, nggak mungkin kamu mengarang indah. Kalau misalnya mata kuliah yang lainnya bisa aja kalian mengarang indah, menuliskan opini panjang lebar kan gitu. Ini tidak bisa. Jadi satu-satunya supaya bisa menjawab ketika ujian ya harus belajar kan gitu ya. Nah, tapi ngomong tentang ujian, janganlah kalian merasa stres kan gitu ya. Ujian itu sebetulnya tidak sesulit yang kalian bayangkan ya. Karena kan kita juga udah belajar, udah latihan, itu pasti bisa. Jadi gak usah khawatir, jangan sampai stresnya kayak gini ya kan. Terus asal udah ujian bahasa Mandarin tertekan batinnya, jangan ya. Oke, belajar aja seperti biasanya. Ketika saya menjelaskan, kalian mendengarkan, ada yang kurang paham boleh ditanyakan kayak gitu ya. Itu tidak sesulit yang kalian bayangkan, benar ya. Paling yang agak sulit mungkin di tulisannya aja, tapi kalau asal banyak latihan, kalian sudah mengingat gimana goresannya, gimana cara menuliskannya ya. Jadi tidak perlu khawatir. Oke. Oke, ini hanya ya supaya motivasi aja, jangan khawatir, lakukanlah yang terbaik, belajar aja. Nilai yang bagus itu tidak sulit untuk diperoleh kok ya, gampang mendapatkannya. Oke. Kemudian ini dia, tetapi ada sesuatu yang harus kalian hati-hati. Nah, harus hati-hati. Xiaoxin itu artinya hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Hati-hati, janganlah kalian melakukan
melakukan usaha ilegal. Nah, usaha ilegal itu seperti apa loh? Ini dia bentuk usaha ilegalnya. Saya yakin kalian tahu apa ini, ya kan? Melihat tulisan yang kecil-kecil, berusaha melakukan hubungan telepati dengan kawannya, kan gitu ya. Nah, usaha ilegal seperti ini janganlah kalian lakukan, karena kalau nanti ketahuan sama pengawas, kalian berbuat curang ketika ujian, maka nilai kalian itu akan saya hanguskan. Nah, jadi artinya nilai tugas yang sudah kalian kumpul, nilai dialognya, formatifnya, semuanya lah kita hanguskan semuanya, hangus, tidak ada lagi. Jadi ya kalian silakan mengulang kembali mata kuliah bahasa Mandarin ini. Jadi risikonya kan besar ya, resikonya tidak sebanding dengan keuntungannya, kan gitu ya. Kalau misalnya kamu mengerjakan sendiri, mungkin jelek-jelek dapatlah nilai C atau nilai misalnya B minus, kan gitu ya. Tapi gara-gara ketahuan curang jadinya hangus semuanya ya, jadinya mesti mengulang kembali ya. Jadi kalau bisa, janganlah melakukannya ya, janganlah melakukan usaha ilegal, lakukan yang legal saja. Yang legal-legal itu yaitu ketika belajar rajin belajar, ada yang tidak paham tanyakan, banyak-banyaklah berdoa, maka nilai A itu gampang diperoleh. Jadi tidak perlu melakukan upaya yang curang ya. Oke, karena melakukan usaha ilegal selain menghabiskan banyak biaya, itu juga bisa merusak kesehatan kalian ya kan. Dia bisa menambah resiko terkena serangan penyakit jantung, terutama ketika lagi ngopek ya kan, tiba-tiba dosanya berdiri, wah jantungnya berdebar-debar, nanti serangan jantung pula, jangan ya. Oke, kemudian itulah dia kira-kira beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dan saya rasa harus kalian setujui ya untuk semester ini, sehingga kita sama-sama menaatinya. Oke, jadi itu kontrak kuliah kita, kita sepakati bersama sehingga proses belajar mengajar kita, proses perkuliahan kita bisa berjalan dengan lancar ya untuk satu semester ini. Saya rasa tidak sulit kok untuk diikutin, kan bukan permintaan saya ada yang aneh-aneh, kan enggak ya, hanya meminta kalian bekerja keras kemudian jujur dalam ujian, itu saja ya. Oke. Nah, kontrak kuliah kita sudah selesai, saya rasa tidak ada masalah lah ya. Oke, sekarang sebelum kita memasuki materi pelajaran di buku diktat kita, bab 1 kita gitu, ada satu hal yang harus kalian kuasai terlebih dahulu ya, yaitu namanya adalah Hanyu Pinyin ya. Jadi Hanyu Pinyin itu apa? Hanyu Pinyin itu adalah sebuah alat bantu yang diciptakan, gunanya adalah untuk membantu kita membaca tulisan Hanzi. Hanzi itu ini dia, huruf Mandarin seperti ini, aksara Mandarin seperti ini. Nah, kayak kalau misalnya tidak ada ejaannya di belakang ini, kalian kan agak bingung ya membaca ini apa sih ini tulisan ini bacanya, kan gitu. Nah, sehingga diciptakan Hanyu Pinyin supaya membantu kita membaca tulisan yang belum kita tahu cara mengucapkannya. Nah, itu dia ya. Hanyu Pinyin itu kalau di buku diktat kalian itu ada di lampiran terakhir di buku diktat kalian ya. Tapi karena kan kalian belum dapat tuh bukunya, kan gitu ya, sehingga ini saya ajarkan yang sederhana dulu, intinya aja, saya ajarkan intinya aja, tapi untuk lengkapnya itu bisa kalian lihat nanti di buku diktat kalian di lampirannya yang paling belakang ya. Oke. Nah, di sini ada dua bagian besar saya klasifikasikan. Ini mirip dengan bahasa Indonesia, ini konsonannya, yang ini vokalnya ya. Jadi kita ke konsonan dulu, semu piao dulu ya. Ini konsonannya. Di sini kalian akan melihat ada tulisan BPMF, DTNL gitu ya. Tapi apakah seperti itu dia cara membacanya? Bukan ya. Jadi cara membaca ejaannya ini, Hanyu Pinyin ini agak beda dengan pelafalan kita di bahasa Indonesia. Jadi kalau kita ketemu tulisan B kayak gini, itu bacanya bukan B, tapi bacanya dengan nada P ya. Jadi misalnya ketika kamu melihat ada Hanzi Papa, dia Hanyu Pinyin di bawahnya akan tertulis dengan tulisan BABA.
Tapi bukan gara-gara ditulis BABA kamu bacanya baba gitu. Enggak, bukan baba, tapi tetap bacanya papa. Karena B-nya itu pakai nada P di dalam ejaan bahasa Indonesia kita. Oke, jadi ini akan saya bacakan dulu gimana cara pelafalannya, pengucapannya. Kalian boleh mengikuti saya, walaupun saya tidak bisa mendengarkan ya, karena kalian kan di depan handphone atau laptop masing-masing ya. Boleh saya baca, kalian ikutin gitu ya. Kalian ikutinlah pengucapan saya supaya bisa sambil latihan gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, yang ini ya. B ini dalam Hanyu Pinyin dia akan membacanya dengan seperti ini dia. Pe, pe, pe. Seperti kita mengucapkan PE gitu. Pe, pe. Oke, sedangkan kalau P-nya ini di sampingnya ini bacanya dengan nada PHE. Pe, pe, ada H-nya. Pe, pe, pe. Oke, baru lanjut lagi berikutnya me, dan lanjut lagi fe, fe. Jadi kalau kita baca baris pertama, ini bacanya adalah pe, me, fe. Pe, me, fe. Pe, me, fe. Oke, sekarang kita lanjut ke baris yang kedua. Nah, baris yang kedua, ini bacanya adalah dengan nada T, dia bacanya T. T. Oke, baru sebelahnya ini bacanya ada hanya T. Lanjut lagi ne. Lanjut lagi le. Jadi kalau kita gabung te-te-ne-le. Oke, 2 baris sudah ya. Kita lanjut ke yang ketiga, baris yang ketiga. Ini bacanya nadanya KE. Ke. Oke, lanjut. K-nya ini bacanya KHE. Ke. Oke, lanjut lagi. He. Sehingga kalau digabung bacanya adalah ke he. Oke, kita lanjut ke baris berikutnya. Ini bacanya adalah ci. Oke, di sebelahnya ini bacanya adalah ci. Lanjut lagi sebelahnya bacanya adalah si. Sehingga kalau digabung bacanya menjadi ci si. Nah, 4 kolom ini, 4 baris ini saya rasa tidak ada masalah ya, masih gampang ya bacanya. Pe, pe, me, fe, te, te, ne, le, ke, he, ci si, itu gampang ya. Agak sulit mungkin di sini dia. Yang ini bacanya adalah cer. Bisa? Lidahnya letaknya di belakang dagu gitu. Cer. Terus kayak kamu bayangkan kamu mau memberi makan ayam gitu. Cer. Bisa? Oke, nah itu dia ya. Jadi ini bacanya adalah cer. Kalau yang kedua ini bacanya cer. Oke, ya, kalau yang ketiga ini bacanya kayak kalian memanggil saya. Tadi kan kalian memanggil saya lao shi. Yang di belakangnya huruf keduanya shi. Oke. Nah, yang terakhir ini gampang ini. Ini kayak menggerem gitu. Oke, jadi kalau kita gabung bacanya adalah zhi shi ri. Oke, itu dia ya. Kalau yang ini, baris yang terakhir ini agak sedikit mirip dengan yang di atasnya. Cuma kalau yang di atasnya tadi kan lidahnya kita letakkan di belakang dagu, terus kayak ada nya gitu. Shi ri kan gitu kan. Kalau yang ini enggak, lidahnya di belakang gigi.
Oke, kalau yang dua ini gampang nih. I, u. Nah, saya rasa ini tidak ada masalah lah ya. Nah, ini konsonannya. Kalau vokalnya itu mirip dengan bahasa Indonesia di sini. Ini sebagian aja ya. Saya ambil yang utama aja. Di bawahnya masih ada yang lain, tapi itu saya rasa nggak terlalu beda jauh dengan bahasa Indonesia, jadi gak saya bahas. Itu bisa dilihat nanti di buku diktatnya di lampiran paling belakang ya. Ini bacanya mirip lah, sama lah dengan bahasa Indonesia. A, O, E, I, U. Nah, yang ini yang beda. Ada U di atasnya, ada 2 titik. Ini bacanya Y. Jadi dia kayak kita membaca U, I, tapi bacanya U dengan I-nya barengan. Y, Y, Y. Jadi A, O, E, I, U, Y. Oke, nah Hanyu Pinyin adalah kita menggabungkan yang konsonan dengan vokalnya. Jadi misalnya contoh kayak tadi saya bilang papa, papa kan artinya ayah ya, maka tulisannya adalah B, A, B, A, ya kan? Tapi bacanya bukan baba, tapi bacanya adalah papa. Oke, tapi kalau misalnya kamu lihat ada penulisan Hanyu Pinyin, tulisannya PA, itu bacanya bukan pa, tapi pa, karena dia ada nada H-nya. Ya, sehingga bacanya adalah pa. Pa itu contoh tulisannya kayak artinya takut dalam bahasa Mandarin. Jadi takut dalam bahasa Mandarin sebutannya adalah pa. Nah, Hanyu Pinyin-nya adalah PA, tapi bacanya bukan pa, tapi pa, ada H-nya. Ya. Oke, kemudian contoh yang lain misalnya keke. Keke itu artinya abang, ya. Tulisannya ini dia. Ge, ya kan, ge, tapi bacanya bukan GG, bukan, tapi bacanya keke, ya, bacanya pakai k. Keke itu artinya abang, ya. Oke, itu contoh-contohnya. Nanti ketika kalian sudah dapat buku diktatnya, maka bisa kalian lihat semua kosakata di buku diktat itu ada menggunakan ini Hanyu Pinyin sebagai alat bantu supaya kalian lebih mudah membacanya, ya. Oke. Nah, tadi ada kita singgung ya, kalau dalam bahasa Mandarin beda nada beda arti kan gitu ya. Nah, nada dalam bahasa Mandarin ada 4 nada. Ini simbol-simbolnya. Ini nada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nadanya ini kalian harus ingat nadanya. Ini bacanya A, 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 A. Oke, 4 nada itu. Jadi ingat. Nah, ini maksudnya apa loh? Gak paham ini kok kayaknya rumit sekali kan gitu ya. Kita langsung ke contohnya supaya kalian jauh lebih gampang memahaminya ya. Oke, bisa kita lihat di sini ada contoh. Kita lihat di sini ada hanzi seperti ini, ya kan? Ada hanzi seperti ini. Kalau tidak ada Hanyu Pinyin di belakang, tentunya kalian akan kebingungan ini tulisannya bacanya apa, kan gitu ya. Nah, setelah kita lihat di belakang ada MAI, berarti ini bacanya mai, kan gitu ya. Cuma mai, yang mana, kan gitu. Kan nadanya beda, kan gitu ya. Oke, nah kita lihat simbolnya di sini. Mai yang ini dia menggunakan simbol nada ketiga, ya kan? Oke, tadi kita bilang ada 4 nada. 4 nadanya adalah A, 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 A. Oke, maka kita akan baca sampai nada ketiga, kemudian kita stop. Oke, kita baca sampai nada ketiga, kita stop. Kita masukkan ucapannya, mai tadi, ke 4 nada tadi. Mai. Oke, stop di sana. Berarti bacanya adalah mai. Mai ini artinya adalah beli. Nah, itu dia. Jadi itu cara kita membaca Hanyu Pinyin ya. Kita baca sampai nada keberapa menurut simbolnya tadi, berhenti di sana. Itulah cara membaca tulisan Mandarin tadi ya. Oke, kita buat satu lagi contohnya. Nah, ini dia. Sama, supaya ada perbandingannya ya. Tadi kan nada ketiga, yang ini mai juga, tapi dia itu nada keempat kan gitu ya. Oke, maka kita baca sampai nada keempat, baru kita berhenti. Mai. Berarti yang kedua ini bacanya gimana? Mai. Mai itu artinya adalah jual. Jadi mai itu beli, mai itu jual. Mai. Nah, dengar bedanya ya kan? Beda nada, beda arti. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita bilang mai tongsi berarti beli barang gitu ya. Mai tongsi jual barang. Nah, itu dia ya. Jadi beda nada dia beda arti. Oke, itu dia cara untuk membaca Hanyu Pinyin ya. Oke. Nah, satu lagi contoh
ini coba kalian yang membacanya ya, kira-kira yang kalian baca itu tepat ya, supaya latihan. Walaupun saya tidak bisa mendengarkannya, tapi tidak apa-apa, kalian latihan di depan laptop ataupun handphone masing-masing. Oke, di sini ada tulisan Hans yang artinya orang. Oke, gimana itu cara membacanya? Oke, lihat dia itu nada kedua. Berarti kamu baca sampai nada kedua baru berhenti. Ingat cara membaca yang ketika kamu stop itu, itulah dia cara membacanya ya. Oke, sudah dicoba? Oke, sekarang saya akan membacakan jawabannya yang tepat. Kalian boleh memeriksa apakah yang kalian sebutkan tadi itu sudah tepat atau belum ya. Ini bacanya adalah ren. Ren itu artinya adalah orang. Karena dia nada kedua, ren. Oke, maka berhenti di nada kedua. Jadi ini bacanya adalah ren. Ren itu artinya adalah orang. Ya, oke. Seperti contoh misalnya nama negara kita itu kan Indonesia ya. Oke, Indonesia bahasa Mandarinnya adalah Indonesia. Jadi kalau saya bilang Indonesiaren, itu berarti orang Indonesia. Oke, Malaysiaren, orang Malaysia. Singaporean, orang Singapura. Nah, itu dia ya. Nama negara kita Indonesia, tapi ada satu lagi singkatannya. Seringkali mungkin karena nama negara kita terlalu panjang, maka nama negara kita ada disingkat menjadi 2 huruf saja. Ini, kalau kita bilang Indonesian, itu juga sama, adalah orang Indonesia. Ya, oke. Jadi itu contoh penggunaan Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin ini saya ajarkan terlebih dahulu di pertemuan pertama, supaya ke berikutnya, pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau kalian ketemu ada Hanyu Pinyin ini, kalian jadi tahu cara membaca tulisan Mandarinnya, Hanzi-nya. Oke, kira-kira saya rasa ya, itulah dia materi yang perlu kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, mana yang kurang jelas dan sebagainya, boleh silakan kalian komen di bawah, atau misalnya Google Classroom itu kalau kelasnya sudah ditutup masih bisa komen nggak ya di sana? Saya kurang tahu karena saya juga baru pertama kali menggunakannya, masih awam ya. Tapi ya cobalah, kalau misalnya bisa komen di sana, silakan juga komen di sana. Saya akan mengecek di 2 tempat ini. Oke, di bawah komen video ini, kemudian di Google Classroom-nya kalau bisa ya. Saya kurang paham tentang itu, tapi ya pokoknya kalau ada yang mau kalian tanya, boleh silakan komen di bawah atau di Google Classroom-nya itu, nanti akan saya cek dan akan saya balas secepat mungkin ya. Jadi misalnya mana yang kurang jelas nih, atau ada pertanyaan apa, silakan di komen, nanti akan saya balas. Kalau misalnya masih kurang paham, boleh kita bahas mungkin di pertemuan berikutnya, atau ketika kita menggunakan aplikasi Zoom, ketika kita tatap muka, mana yang kurang jelas boleh kalian tanya ya. Oke, sekianlah materi kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. 谢谢你们的收看 ya. Oh ya, karena hari ini kan masih pertemuan pertama, saya kebanyakan masih ngomong bahasa Indonesia. Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya akan saya banyakkan bahasa Mandarinnya ya, supaya kalian terbiasa mendengarkan bahasa Mandarinnya. Tapi tentunya ada saya jelaskan juga artinya. Jadi 2 bahasa, saya sebut bahasa Mandarinnya, kemudian artinya dalam bahasa Indonesia, supaya kalian jangan, gak mungkin saya cuma ngomong bahasa Mandarin terus kalian melongo, gak paham apa yang saya bilang kan gitu ya. Oke, jadi mungkin di pertemuan berikutnya itu akan saya banyakkan bahasa Mandarinnya ya. Oke, Sisi Nimantashokan, terima kasih sudah menonton. Sisi itu terima kasih. Tulisannya ada di sini saya rasa. Iya betul. Oke, ini dia tulisannya Sisi ya. Oke, Sisi Nimantashokan, terima kasih kalian sudah menonton. Oke. Kita akan bertemu di kesempatan yang lain ya. Zaijian itu sampai jumpa ya. Jadi sampai jumpa semuanya. Oke, biasanya kalau di kelas kalian akan menjawab saya dengan jawaban Lao Shi Zaijian, sampai jumpa Lao Shi. Nah, oke. Jadi boleh juga lah latihan dari sekarang. Ketika awal kita bertemu, tadi saya mengatakan Tajia Hao. Jawaban kalian ke saya adalah Lao Shi Hao. 老师好
Oke, sebelum kita berpisah, saya akan mengatakan 大家再见, sampai jumpa semuanya. Kalian akan menjawab dengan jawaban 老师再见, sampai jumpa 老师. Itu dia. Oke, terima kasih, 谢谢大家，我们下次再见，sampai jumpa.